Meetingnya tapi memang mah ngasih ganti doang. Naran berayu, iya. Mana kabarnya anak-anak? Semoga tetap sehat dan segera sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan normal. Nah, sekarang kita akan mempelajari bahasa Indonesia dengan materi unsur-unsur intrinsik yang ada pada tabel. Mungkin kalian masih ingat tabel itu apa ya? Tabel, siapa yang masih ingat? Tokohnya siapa tabel? Tokohnya adalah binatang. Cerita yang diperankan oleh binatang yang adapun unsur-unsur yang ada di dalam tabel itu adalah satu unsur intrinsik tabel ya. Unsur intrinsik tabel itu artinya unsur yang ada di dalam cerita tabel. Nah, seperti judul. Nah, judul ini sama dengan kepala karangan ya. Ini unsur intrinsiknya ya. Unsur intrinsik yang pertama adalah judul. Judul ini sama dengan kepala karangannya. Nah, kemudian yang kedua adalah latar. Latar, tempat, waktu, dan peristiwa terjadinya sebuah cerita. Nah, kalau teks fabel ini biasanya tempatnya di alam, ya, misalnya hutan, sungai, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, adalah tokoh. Tokoh ini sama dengan pelaku yang ada di dalam teks fabel. Nah, tokoh ini dilihat dari tingkat keseringan pemunculannya dibagi menjadi dua ya. Ada tokoh utama, tokoh pembantu. Nah, tokoh utama ini tokoh yang memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah cerita. Kemudian di samping memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah cerita, tokoh utama ini juga sering muncul ya, sering muncul dalam cerita. Kemudian yang kedua itu adalah tokoh pembantu, tokoh tambahan ya. Jadi dilihat dari munculannya tokoh itu ada dua ya. Yang pertama adalah tokoh utama dan tokoh pembantu. Nah, kalau kita lihat dari sifat atau karakter tokoh, tokoh ini ada 3 jenisnya. Ada tokoh antagonis, tokoh protagonis, tokoh triagonis. Siapa yang masih ingat tokoh protagonis itu bagaimana? Tokoh yang bagaimana? Tokoh protagonis. Tokoh yang memiliki sifat-sifat yang baik. Tokoh yang kita pahami ya, karena sifat-sifat yang dimiliki adalah selalu baik. Kemudian yang berikutnya adalah
tokoh antagonis. Tokoh antagonis ini adalah tokoh yang memiliki sifat yang tidak baik, yang seringkali kita merasa jengkel, tidak senang dengan tokoh tersebut karena sifatnya tidak baik. Kemudian yang ketiga adalah tokoh tritagonis. Nah, tokoh tritagonis ini tokoh yang bisa membantu tokoh utama yang bersifat protagonis dan bisa juga membantu tokoh yang bersifat antagonis, ya. Jadi memiliki kadang-kadang wataknya bisa baik dan bisa juga jelek, tergantung situasi yang tritagonis. Nah, sekarang kita berlanjut ke penokohan atau watak. Nah, penokohan ini sama dengan sifat yang dimiliki oleh para pelaku yang ada di dalam cerita. Nah, penokohan ini seperti yang sudah Ibu terangkan tadi, ada dua jenisnya, ada tiga ya. Ada yang tokoh antagonis, ada yang tokoh protagonis, dan ada yang tokoh tritagonis. Nah, penokohan ini cara penggambarannya di dalam sebuah cerita ada dua ya. Ada yang secara langsung dan ada yang secara tidak langsung ya. Kalau secara langsung, pengarang menggambarkan tokoh secara langsung. Misalnya, si kancil seekor binatang yang cerdas. Ya, jadi pengarang langsung menyebutkan karakternya. Nah, ini yang digunakan adalah secara langsung. Kemudian yang kedua adalah penggambaran tokoh itu secara tidak langsung atau secara dramatik ya. Nah, secara dramatik ini pengarang menggambarkan sifat tokohnya melalui deskripsi tokoh. Kemudian yang kedua kegiatan tokoh, tiga dialog dengan tokoh lain, dan yang terakhir adalah dialog tokoh dengan diri sendiri. Nah, seperti yang sudah kalian catat kemarin, bisa kalian buka contohnya ya. Misalnya penggambaran watak melalui fisik tokoh. Misalnya Parni adalah kelinci yang lucu. Bulunya putih, bak mutiara, matanya sebening air danau. Jika ia makan, bibir merahnya yang cantik akan bergerak indah. Kecantikan Parni tidak diragukan lagi di hutan Ambarata. Nah, ini pendeskripsian tokoh melalui fisiknya ya, melalui fisik. Jadi fisik tokoh itu digambarkan, dideskripsikan. Masya Allah. Ini kelinci itu digambarkan mulai dari bagaimana matanya, bagaimana kemudian bibirnya bagaimana. Kemudian yang kedua adalah kegiatan tokoh atau perilaku yang dilakukan tokoh di dalam cerita tersebut. Nah, contohnya singa mengaum menunjukkan taringnya yang putih dan tajam. Ia menggaruk-garuk tanah menandakan amarahnya sedang memuncak. Bulu yang ada di sekitarnya bergoyang semua hewan. Nah, ini kegiatan tokoh yaitu singa ya, digambarkan. Kemudian yang berikutnya adalah dialog dengan tokoh lain. Contohnya, kamu tidak bisa terbang karena kakimu kecil. Kalau kakiku sempurna, bisa melompat kemana-mana. Kata pada semut. Jangan menghina kata. Tuhan memberikan kita kelebihan masing-masing. Burung bersuara dengan nada lembut. Nah, di sini ada dialog antara kata dengan apa? Kata dengan burung ya. Jadi kata ini menghina si burung. Kemudian yang terakhir adalah dialog tokoh dengan diri sendiri. Nah, contohnya,
Ini pasti nikmat sekali apabila jika aku makan sendiri tanpa berbagi dengan mereka. Umamnya dalam hati. Nah, dari dialog ini bisa kita simpulkan bahwa tokoh aku ini memiliki sifat yang bagaimana? Sifat yang rakus, tidak mau berbagi. Nah, jadi ini pendeskripsian tokoh secara tidak langsung ya, ada deskripsi melalui fisik tokoh, kegiatan tokoh, dialog dengan tokoh lain, dialog semua dengan dirinya sendiri ya. Latar belakang tokoh, sifat tokoh. Wah. Sudah tadi. Yang unsur intrinsiknya, Oh. Kita lanjutkan unsur yang pertama tadi. Kita lanjutkan unsur intrinsik yang tadi ya. Tadi sampai penokohan ya. Kita lanjut ke alur. Alur itu sama dengan jalan cerita ya, atau sering disebut dengan plot. Nah, alur ini merupakan rangkaian peristiwa-peristiwa yang ada di dalam sebuah cerita. Nah, jenis alur ini dilihat dari bagaimana pengarang memaparkan. Ada 3 ya. Alur maju, alur mundur, alur mundur. Nah, alur maju ini pengarang memaparkan peristiwanya secara kronologis, secara berurutan. Misalnya peristiwa kemudian apa ini? Alur mundur atau alur flashback. Kalau alur flashback ini pengarang menceritakan peristiwanya masa lampau ya, peristiwa yang kemarin-kemarin itu diceritakan. Kemudian yang terakhir alur maju mundur. Kalau alur maju mundur, pengarang menceritakan peristiwa masa sekarang, kemudian kembali pada masa lampau ya. Itu ada 3 jenis alur ya. Kemudian yang berikutnya adalah unsur intrinsik yang berikutnya adalah sudut pandang. Nah, sudut pandang ini gaya pengarang di dalam membawakan kisahannya. Apakah menggunakan gaya akuan atau menceritakan dirinya sendiri atau diaan. Nah, jadi sudut pandang ini ada 3. Yang pertama adalah sudut pandang orang pertama. Nah, di dalam sudut pandang orang pertama pelaku utama itu pengarang menggunakan